Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama hadir di majelis ilmu yang rutin kita laksanakan di hari Ahad malam Senin. Untuk jadwalnya bagaimana biasa, pekan pertama kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang azan, dan insyaallah kita akan memasuki bab yang baru. Judulnya adalah syurutus shalah, bab tentang syarat-syarat sahnya salat. Jadi syurutus shalah yaitu syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Sebelum kita memasuki bacaan hadisnya, kita akan berikan dulu pendahuluan tentang apa itu syarat-syarat salat. Kata syarat atau syurut tertulis di kitabnya itu syurut. Dalam bahasa Arab ini adalah bentuk jamak atau plural dari kata syartun. Dalam bahasa Arab, ketika kita ingin menjadikan sebuah kata menjadi plural, itu ada caranya, ya. Tidak sebagaimana dalam bahasa Indonesia, mobil itu satu, tapi kita sebut mobil-mobil, itu menandakan mobilnya banyak. Saya melihat rumah-rumah, berarti rumahnya banyak. Jamak atau plural. Ketika dalam bahasa Arab tidak diulangi syartun-syartun gitu, bukan ya, tetapi ada kaidah tersendiri. Itulah bedanya setiap bahasa, punya karakteristik tersendiri. Di dalam bahasa Arab disebut jamak taksir dari kata syartun. Artinya adalah al-alamah atau tanda. Jadi syarat itu secara bahasa artinya adalah al-alamah atau dalam bahasa kita disebut tanda. Secara istilah, syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun. Sesuatu yang dengan ketiadaannya atau sesuatu yang mengharuskan ketiadaannya itu menjadi tiada, dan keberadaannya itu tidak mesti menjadikannya ada. Ini agak sulit, ini perlu dipahami ya. Saya kasih contoh. Sesuatu yang dengan ketiadaan syarat itu, maka sesuatu itu menjadi tidak ada. Dengan ketiadaannya menjadi tidak ada, tetapi dengan keberadaannya tidak mewajibkan ada. Berbeda dengan sebab. Sabab dalam bahasa Arab itu ketiadaannya menjadi tidak ada, keberadaannya menjadi ada.
Saya kasih contoh biar lebih paham. Di antara syarat sahnya sholat adalah berwudu. Tetapi bukan berarti ketika seseorang sudah berwudu, berarti kan ada, itu dia langsung wajib sholat. Tetapi sholat ketika tidak ada wudu, berarti kan tidak ada, maka tidak ada sholat. Adanya wudu tidak mesti langsung orang itu harus sholat. Itu syarat. Kalau sebab ketiadaannya itu menjadi tidak ada, keberadaannya menjadi wajib ada. Misalkan ya, di antara sebab adanya waris itu adalah keturunan ya. Ayah meninggal, dia punya anak, maka itu menjadi sebab terjadinya waris ya. Ketika ayahnya meninggal, maka sudah otomatis secara hukum Islam harta tersebut ya adalah diantaranya ada bagian anak di situ. Berbeda dengan tadi wudu. Atau syarat sholat yang lain adalah masuk waktunya sholat. Dukhulul waktu sudah kita bahas di awal. Maka tidak mesti kemudian ketika waktu sholat itu masuk, kemudian harus semua orang itu kemudian sholat. Tidak harus, saya katakan. Jadi keadaannya itu ketiadaannya menjadi tidak ada sesuatu tersebut dengan ketiadaan syarat, tetapi dengan keberadaan syarat tidak mewajibkan sesuatu itu menjadi ada. Para ulama bersepakat tentang syarat-syarat sahnya sholat itu mesti ada di dalam diri seseorang ketika dia hendak melaksanakan sholat ya, kecuali satu hal, yaitu niat dalam ibadah sholat ya, dia mesti ada sebelum ibadah sholat, di saat ibadah sholat, dan ketika sholat tersebut selesai. Berbeda dengan wudu ya. Wudu kalau sudah selesai ya sudah ya. Kemudian masuk waktu ya, itu adanya semua di awal. Artinya bahwa semua syarat ibadah itu terkait ya sebelum pelaksanaan ibadah. Jadi syarat sahnya suatu ibadah atau syarat sahnya sholat dalam hal ini, keberadaannya itu mesti ada sebelum pelaksanaan. Wudu misalkan, itu sebelum adanya sholat harus berwudu terlebih dahulu. Nggak bisa ketika dia sudah takbiratul ihram baru berwudu. Ya, itu syarat. Bedanya syarat dengan rukun itu di situ. Ya. Maka nanti kita akan, apa itu syarat sahnya sholat, apa itu rukun sholat, wajibnya sholat, sunnahnya sholat, apa? Kita akan bahas. Kalau rukun itu ada di dalam bagian ibadah. Contoh membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu disebut rukun sholat, yang kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah. Tapi kalau syarat itu di luar sebelum pelaksanaan. Para ulama sepakat bahwa syarat sahnya sholat itu ada 9 ya. Yang pertama, Islam, berarti muslim pelakunya. Yang kedua disebut tamyiz, jadi tidak mesti balik. Jadi tamyiz itu kapan
para ulama membahas usia tamyiz. Kalau balik kita mungkin pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya, ada 3 ciri atau tanda kalau dia itu sudah balik. Pertama adalah mimpi basah, kedua adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya. Kalau 2 syarat ini atau 2 ciri ini tidak ada, maka terakhir usianya itu 15 tahun. Untuk wanita ditambah yaitu dengan pertama kali keluarnya darah haid. Kalau tamyiz itu di bawah itu. Para ulama mengkaji kapan seseorang itu disebut dia memasuki usia tamyiz. Pendapat yang mendekati kebenaran insyaallah bahwa tamyiz itu meskipun seseorang berbeda-beda berdasarkan tingkat intelijensinya tentu. Karena tamyiz ini terkait dengan kapan suatu anak bisa itu membedakan sesuatu yang berbahaya atau tidak. Ya, ini baik, ini tidak baik. Nah, sebagian ulama mengatakan usia 7 tahun. 7 tahun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, muru auladakum bis-sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat saat usia mereka itu mencapai 7 tahun. Nah, berarti 7 tahun itu belum wajib sholat, saya katakan. Belum wajib sholat, tetapi boleh orang tua memerintahkan anak mereka untuk sholat, boleh. Begitu juga mengajarkan bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya. Untuk melatih nanti ketika 10 tahun, itu ketika mereka sudah 10 tahun diperintahkan untuk sholat, kalau menolak baru boleh dihukum dengan hukuman yang mendidik tentu. 10 tahun belum balik itu belum memasuki usia taklif namanya, tapi sudah ada hukuman yang mendidik. Karena ketika nanti itu mendekati, biasanya mimpi basah itu bisa 11-12an, itu sudah taklif, maka kalau dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, maka dia terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum terkena beban taklif, maka orang tuanya sudah memberi pendidikan terlebih dahulu di usia 7 latihan, 10 kalau masih belum maka diberikan hukuman. Karena setelah itu sudah memasuki usia balik kebanyakan. Jadi itu tamyiz 7 tahun. Syarat yang ketiga, berakal. Maka orang yang kehilangan akalnya tidak ada kewajiban. Ya. Nanti terkait dengan apakah mengqadha, ada hadisnya kita bahas. Yang keempat adalah masuk waktu, dukhulul waktu. Yang sudah kita pernah bahas waktu-waktu sholat di pembahasan sebelum azan. Yang keempat adalah bersuci dari hadas. Ulangi lagi, muslim, tamyiz atau balik, berakal. Ketiga, keempat adalah bersuci, masuk waktu sholat. Kelima adalah bersuci dari hadas. Kita ulangi sedikit tentang hadas, ada 2, hadas asghar dan hadas akbar. Hadas itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak. Hadas tidak ada wujud, ya. Dan hadas itu di dalam Islam membersihkan atau mensucikan diri dari hadas itu sesuatu yang memang tidak bisa masuk akal di dalamnya, sehingga perlu niat kata para ulama. Kenapa? Ya tadi buang angin, tetapi yang diperintah adalah berwudu, bukan membersihkan
duburnya kan begitu. Jadi tidak ada tidak bisa untuk masuk akal di sana. Karena itu ranahnya adalah ranah wahyu. Itu hadas. Bersuci dari hadas yang ke-5 ya. Yang ke-6 bersuci dari najis. Nah, kalau hadas tadi sifatnya abstrak, ya, dia nggak misalkan begini, buang air kecil, perbuatan buang air kecilnya itu namanya hadas. Tapi air seninya itu najis. Jadi harus dibedakan. Nah, kalau ada air seni yang kemudian ada di baju kita atau pakaian kita, itu wajib kita bersihkan. Itu namanya bersuci dari najis. Baik itu air kencing kita atau air kencing orang lain. Mencakup 3 hal yang najis itu. Pertama adalah tubuh, maka diperintahkan kita untuk istinja. Sudah kita bahas di awal itu. Istinja, istijmar, begitu juga dalam sebagian mazhab disebut istibro. Mungkin pernah dengar istilahnya, yaitu dengan sedikit kita sebut apa? Mengurut. Ya, batang kemaluan supaya sisa air seninya itu bersih. Dalam mazhab Malik disebut demikian. Kemudian tadi badan, pakaian sudah, yang kedua. Yang ketiga adalah tempat sholat juga harus bersih dari najis. Itu yang keberapa tadi? Mensucikan diri dari najis, yang ke-6. Yang ke-7 menutup aurat. Dalam sholat, ya, di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Ini kita bahas poin secara umum dulu, nanti ada poin-poin rincinya. Gimana kalau misalkan perempuan kerudungnya tersingkap kena angin, terlihat sebagian rambutnya misalkan, bagaimana hukumnya? Nanti kita bahas. Yang ke-8 menghadap kiblat. Ini juga kita akan bahas bagaimana kalau orang yang salah menghadap kiblat atau seterusnya. Yang ke-9 adalah niat. Adapun niat secara khusus, meskipun dia tadi disebut syarat sahnya sholat, dan syarat itu kan tadi sebelum pelaksanaan. Tapi untuk niat ini, ya, jumhur ulama mengatakan bahwa dilakukan berdekatan dengan sebelum pelaksanaan. Ya, jadi dibedakan ketika kita misalkan dari rumah mau ke masjid, itu udah pasti ada niat sholat. Tetapi ketika pelaksanaan menghadirkan niat namanya, menghadirkan niat. Jangan tiba-tiba nggak apa-apa takbir. Bingung juga ketika nanti ditanya, kamu tadi sholat apa? Sholat apa ya? Jadi itu maksudnya menghadirkan niat. Ketika kita ke masjid, ini tadi sholat maghrib, jangan hati kita kosong. Tiba-tiba imam takbir aja. Nah, itu namanya menghadirkan niat. Ya. Dan waktunya sangat dekat sebelum pelaksanaan. Ya. Itu 9 syarat sahnya sholat. Kita bahas hadis yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Ali bin Talaqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fis salati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salata rawahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Yang mau baca terjemahnya silakan. Ali bin ya, toh. Dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, apabila berangin seseorang daripada kamu di dalam sholat, hendaklah dia berpaling
Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita kira-kira syarat yang mana ini? Ya? Apa itu yang kelima? Ya, bersuci dari hadas. Apabila di antara salah seorang kalian ada yang buang angin, idza fasa ahadukum falyansorif, maka hendaklah dia keluar dari sholatnya. Jangan kemudian diteruskan. Ya, meskipun sholat berjamaah, jangan nunggu di saf. Ya, keluar, nggak apa-apa. Nanti lewat orang yang sholat, nggak apa-apa. Ya, karena dia ada kebutuhan tadi. Meskipun bukan dengan sengaja mondar-mandir, enggak, artinya cari yang lebih ini. Meskipun dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sutroh, ya, artinya apa namanya, batasan sholat, sutroh, ya, tanda itu penghalang, ya, itu adalah ketika orang sholat berjamaah, sutrohnya itu ada di imam. Jadi makmum nggak harus bikin sutroh lagi, ya, karena sudah ada di imam. Begitu juga berarti kalau ada yang lewat pun, kalau memang dia ada kebutuhan, jangan dihalangi. Kalau sholat berjamaah, berbeda dengan sholat sendiri, ya. Sholat sendiri masing-masing. Jadi kalau dalam sholat berjamaah ada yang batal, dia kebelet pipis atau tadi udah buang angin duluan, maka ya jangan dihalangi, dia biar aja lewat. Kecuali emang dia mondar-mandir, ya, mondar-mandir misalkan nggak jelas ini, ya ditahan, ya, supaya tidak mengganggu orang sholat. Tapi kalau dia ada kebutuhan tadi untuk ini, maka jangan dicegah. Falyansorif wal yatawaddo, berwudu lagi, wal yu'idis sholat, dan ulangi sholatnya. Lafaz ulangi sholat berarti memulai sholat dari baru, dari awal, ya. Jangan ketika 2 rakaat dapat wudu masuk lagi ngitung 2 rakaat dihitung, jangan, ya, karena itu sudah batal, ya. Sini disebutkan demikian bahwa jami'ul ahdas an-naqidah lil wudu hukmuha ka hukmi khurujiri fi madzakar minal ahkam. Nanti juga bahwa seluruh pembatal wudu itu dihukumi seperti hadis ini, ya, pembatal wudu yang lain. Yang sudah kita bahas pembatal wudu di pembahasan sebelumnya, ya. Ada apa saja yang disepakati, keluar angin, keluar kotoran, ya, kecuali yang di perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti tidur, makan daging unta, ya, sudah pernah kita bahas. Ya, itu dikecualikan, ya, menurut pendapat yang rajih seperti apa? Misalkan tidur. Orang yang tidur dalam sholat, kalau dia tidurnya pules, maka batal wudunya. Ya, berbeda kalau misalkan tidurnya itu hanya sekilas, karena mungkin subuh masih ngantuk, imamnya bacanya lama, sempat terpejam dan kaget gitu, ya, itu tidak batal wudunya, insyaallah, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau sujud di rakaat yang terakhir dia sujud, jamaah yang lain sudah salam, dia masih sujud, dibangunin gak bangun, berarti batal, mulangnya dari awal. Iya, santri ya biasanya, ya. Nah, ini mudah-mudahan gak ada di sini. Di tempat lain ada. Jadi wudu lagi yang seperti itu. Ya. Kita bahas hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin, rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Terjemahnya silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salatnya orang yang sudah balik kecuali dengan memakai kerudung. Hadis
riwayat Imam 5 kecuali Nasai dan Ibnu Utsaimmah mensahihkannya. Kira-kira ini tentang syarat yang mana ini? Ya? Untuk wanita yang mana berarti? Akil balik. Ada lagi? Iya, di antara 9 tadi. Yang mana tadi? Ya, menutup aurat. Ya kan syarat sahnya sholat ada menutup aurat di poin berapa itu tadi? 9 niat, berarti sebelumnya lagi ada menghadap kiblat menutup aurat. Jadi dari 9 itu ada menutup aurat. Nah, menutup aurat nanti ada hadis berikutnya. Ya, kita bahas sedikit dulu. Di dalam Al-Qur'an tidak ada lafaz menutup aurat. Adanya khudzu zinatakum dalam surah Al-Isra. Al-A'raf maaf. Khudzu zinatakum 'inda ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, khudzu ambillah zinatakum. Zinah itu artinya perhiasan. Pakaian ya maksudnya, yang bagus saat memasuki masjid. Ya. Nah, kenapa ada sebagian ulama mengartikan bahwa dalam sholat aurat itu berbeda dengan menutup aurat di luar sholat. Contoh begini, laki-laki misalkan, batasan aurat dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Apa orang yang sholat menutup pusar dan lututnya itu sah sholatnya? Jawabannya tidak sah. Tidak sah. Ya. Kalau dia sudah balik dan orang yang merdeka, bukan budak. Berdasarkan nanti hadisnya nih berikutnya, tapi mungkin kita bahas di bulan depan. Tapi saya berikan ini dulu. Perempuan, sebagian ulama mengatakan bahwa wajib wanita itu menutup wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hanya boleh terlihat matanya saja. Sebagian ulama saya katakan. Sebagian lagi mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu boleh terlihat di luar sholat loh ya. Saya mau inikan dulu, komparasikan antara perbedaan aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Tapi di dalam sholat itu wajib wanita itu terbuka wajahnya. Kecuali dalam keadaan yang di situ ramai, yang banyak orang asing di sana, maka boleh menutup wajahnya. Ya. Kecuali. Jadi secara umum kalau di rumah, di musola yang memang itu tidak ada laki-laki asingnya, hanya perempuan saja, itu dia harus membuka wajahnya. Padahal tadi ada ulama yang mengatakan aurat wanita itu termasuk juga wajah. Sampai ulama yang mengatakan aurat wanita itu wajah di luar sholat, mereka mengatakan kalau di dalam sholat, ya secara asal wanita itu harus terbuka wajahnya. Berarti ada perbedaan kan antara aurat di luar sholat dan di dalam sholat. Ya, ini secara asal demikian. Nah, kembali ke sini, kembali kepada hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yakburullahu sholata haidin. Allah tidak menerima sholat orang yang haid. Secara tekstual begitu bapak-bapak, orang yang haid. Tapi nggak bisa diartikan demikian, karena secara asal wanita haid itu tidak boleh sholat. Maka diartikan haid di sini adalah yang sudah mengalami masa haid. Berarti yang sudah balik. Itu maksudnya. Yang sudah balik. Wanita yang sudah balik
yang sudah mengalami masa haid, maka kalau dia mau sholat dan sholatnya itu sah, maka wajib menutup auratnya. Dalam kasus ini dia menggunakan khimar. Apa itu khimar? Dalam bahasa Arab, khimar jamaknya itu adalah khumur, yaitu yang menutupi secara bahasa, menutupi. Maka khomar itu kalau kita terjemahkan minuman keras ya. Kenapa disebut khomar? Karena dalam bahasa Arab dia menutupi akal. Orang yang sudah minum khomar, dia mabuk, tertutupi akalnya. Nah, khimar perempuan itu yang menutupi. Biasanya dia menutupi area kepala. Itu khimar. Jadi saya sebutkan kebiasaan penduduk masyarakat Arab pada saat itu, ya, kaum muslimin pada saat itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanitanya itu ada istilah jilbab, ada istilah khimar, ada istilah juga namanya burqa, namanya burqa. Jilbab itu bukan kayak sekarang jilbab, bukan. Jilbab itu pakaian, baju, tetapi bajunya itu dari kepala sampai menutupi tubuhnya. Jadi baju kurung, kalau di dalam terjemah Al-Quran itu, Departemen Agama itu ada baju kurung, karena memang begitu bajunya. Ya. Sementara khimar setelah pakai jilbab tadi, baju kurung, di kepalanya itu ditutupi lagi dengan namanya khimar. Itu namanya khimar. Ini kenapa? Ya. Ada lagi burqa. Burqa itu adalah kain yang menutupi kepala, ya, dan wajah. Menutupi kepala dan wajah. Berarti kepala, wajah, berarti kalau sekarang mungkin cadar, tapi bukan seperti cadar sekarang. Karena sebagian perempuan muslimah pakai cadar yang diikat gitu, jidatnya kelihatan gitu. Burqa itu enggak, dia nutup semuanya, sampai matanya juga ditutup. Jadi kalau bapak-bapak pernah mungkin ke Arab Saudi, melihat ada yang begitu, itu namanya burqa. Nah, khimar tadi, jadi kalau wanita itu sudah mencapai usia balik, dia sholatnya tidak sah kalau memakai apa? Khimar tadi. Kalau bahasa gampangnya kita, kerudung yang menutupi kepala dan lehernya gitu. Karena kalau wanita secara sepakat ijma ulama bahwa rambut, kepala, leher itu adalah aurat. Ada sebagian tadi yang mengatakan wajah termasuk, tapi itu sebagian. Kalau ijma'nya, sepakatnya adalah tadi. Maka mafhumnya apa kira-kira Bapak sekalian? Mafhum itu artinya pemahaman yang ada tekstual, ada konteks berarti. Pemahaman kontekstualnya apa kira-kira yang bisa diambil? Bahwa apa? Wanita yang belum balik, kalau dia sholat tidak menggunakan khimar, sholatnya sah. Anak kecil misalkan, anak kecil, dia ngikut uminya misalkan, ya. Anak SD dia ngikut uminya, ya mungkin kelas 1 atau masih TK, dia udah hafal bacaan sholat, udah gerakan sholat udah bisa. Dia mau sholat tapi dia nggak pakai khimar, nggak pakai kerudung. Sholatnya dikatakan sah, pahala dapat, pahala buat orang tuanya. Jangan kaget dengan ini ya. Nanti juga ada juga ketika misalkan yang tadi saya katakan laki-laki pakai cuman celana dari nutupin lutut sampai ke pusar,
itu sah, tapi bagi budak. Bagi budak sah. Tapi kalau orang merdeka, nanti ada hadis berikutnya yang kita bahas pada bulan depan, dia harus pakaiannya luas. Orang Arab itu biasa memakai dua baju. Baju atas dan baju bawah. Ya, baju bawah itu yang disebut dengan izar namanya. Izar itu yang kita sebut sarung sekarang. Sarung, izar. Kata Nabi, sedikit kita singgung nanti detailnya pada pekan depan. Kalau bajunya itu luas, maka cukup kita dengan seperti diselimuti. Kalau bajunya luas, yang terdiri dari dua baju itu. Tapi kalau sempit, maka fattazir bihi, kita lipat. Sarung itu lipat. Ya. Jadi itu menutup aurat di dalam sholat. Ya. Maka kita yang sekarang ada di sini, ya insya Allah sudah terpenuhi menutup auratnya. Ya, menutup auratnya sudah terpenuhi. Nah, kalau untuk yang merdeka bagaimana? Nah, tadi kan budak saya katakan, yang merdeka bagaimana? Tadi kaifiyahnya bahwa wajib menutupi ini, apa ini namanya ini? Pundak, ketiaknya maka nggak boleh terlihat. Orang yang pakai kaos oblong, kalau dia merasa bukan budak, maka dia apa? Harus tutupi. Nggak boleh tuh, kaos oblong. Ya. Kaos singlet yang kelihatan ketiaknya itu nggak boleh. Ya, tapi kalau kaos biasa yang sampai sini itu sah. Meskipun ya tadi kalau ditanya baik apa enggaknya itu belakangan. Kita bahas sah apa enggaknya ya. Saya nggak bahas, kok masa Ustadz ngebolehin sholat pakai kaos, bukan itu. Mau dipahami, ini kita lagi bahas secara hukum ya. Nanti etika adab ada lagi. Jadi bukan pembenaran ya, misalkan santri dihukum, kenapa sholatnya pakai kaos? Kata santri itu kata Pak Ustadz boleh pakai kaos, bukan. Jangan salah paham dulu nih, jangan salah paham. Jadi beda babnya adab, etika sama sah apa tidaknya. Harus dibedakan ya. Kayak tadi misalkan sah sampai ini, sampai mana? Lututnya. Berarti kalau misalkan cuman celana 3/4 itu kan sah sebetulnya. Tapi kok misalkan kalau lihat etika kesopanan itu babnya lain lagi. Maka kita biasanya orang Indonesia pakai sarung kan begitu, lebih menutupi. Itu beda lagi babnya ya. Kita sedang membahas ini. Baik, kembali kepada tadi pembahasan wanita yang dia itu adalah sudah balik, maka dia wajib menutupi auratnya, dan auratnya itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Di sini saya sebutkan biar tidak kaget dengan mafhum mukhalafahnya. Syekh Abdul Al-Bassam mengatakan mafhumul hadis annal binta, bahwa anak perempuan allati dunal bulughi, yang belum balik, tasihhu sholatuha, sah salatnya, walau lam tughatti ra'saha bi khimar, meskipun tidak menutupi kepalanya dengan khimar. Fa auratuha, aurat wanita anak kecil yang belum balik, akhaffu, lebih ringan daripada aurat wanita yang sudah balik. Maka bapak-bapak jangan kaget kalau ke Arab Saudi, wanita-wanita yang sudah balik pakaiannya itu nutup semua, tapi lihat anak-anak kecil itu keren-keren, rambutnya dikepang, ya kan? Bahkan anak-anaknya syekh juga begitu. Berbeda dengan anak-anak Indonesia, itu kecil-kecil jilbabin, gede-gede jilbabnya dilepas. Kenapa? Karena ya wallahu alam ini. Jadi harus berproses. Biar nggak kaget. Saya suka ini, meskipun bagus, namanya melatih ya bagus. Tetapi kemudian juga bukan dalam arti memaksakan.
Ya kan? Di kecil udah begitu ketat. Nah, biasanya kalau udah besar nanti dia agak sedikit memberontak. Jadi harus adil juga kepada anak-anak. Kalau memang dia belum balik, jangan begitu kemudian dipaksakan. Ya, ada waktunya pendidik. Seperti tadi Nabi 7 tahun itu baru diajari apa? Sholat. Diajari bagaimana diperintahkan ikut, ya kan? Ya itu. Jadi harus melihat tahapan Bapak sekalian. Ya, melihat apa? Tahapan. Ya, dalam hadis ini terakhir yaitu apa? Berarti tidak sah orang atau wanita yang sudah balik yang terlihat auratnya. Ya. Tidak sah di sini bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala ya, tetapi tidak sah dia berarti harus mengulangi lagi. Nah, kecuali Bapak sekalian ya bahwa kalau misalkan tadi dia tersingkap karena kena angin. Gimana itu? Tersingkap mukenanya misalkan dan dia terlihat auratnya. Maka pada saat itu wajib dia menutupi. Wajib dia menutupi. Begitu juga misalkan bapak-bapak atau santri yang pakai sarung, sarungnya kedodoran gitu. Terlihat ya, maka sesegera mungkin diangkat, dia tutup lagi. Itu yang seperti itu gerakan yang tidak membatalkan sholat, insyaallah, karena ada kebutuhan dia tutupi. Ya, kedodoran tiba-tiba ya nggak tahu namanya, ini kan mungkin ngikatnya nggak kencang, lepas, ya atau dimainin sama anak, diangkat-angkat sarungnya, segera tutupi. Insyaallah meskipun sempat terlihat, karena dia segera menutupinya tidak batal sholatnya. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Untuk kajian hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lengkapi di pertemuan ke depan, pekan depan. Insyaallah pertanyaan juga dikumpulkan saja di pekan depan. Sudah masuk waktu salat Isya, ya saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.